Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Saat aku sakit, suamiku dan keluarganya tidak peduli. Kakak laki-laki keduaku menjual rumahnya untuk menyelamatkanku. Ketika keponakanku menikah, aku memberinya apartemen. Dikutip dari erabaru.net, aku dapat memiliki hari ini berkat kakak laki-lakiku yang kedua. Ada 4 bersaudara di keluarga kami, 2 laki-laki dan 2 perempuan, dan aku adalah anak bungsu. Hubunganku dengan kakak laki-laki kedua adalah yang terbaik sejak aku masih kecil. Aku masih ingat ketika keluarga kami yang miskin biasanya tidak membeli makanan ringan atau buah-buahan. Setelah kami membeli beberapa, kami semua seperti serigala lapar. Demi keadilan, orang tuaku akan membagi sama. Setiap kali aku memakannya, yang paling cepat aku menjadi serakah ketika melihat makanan. Dan kakak laki-laki kedua akan memberikan setengah makanannya kepadaku. Aku tidak beruntung pada saat yang sama. Di tahun ketiga pernikahanku, ketika putra saya baru berusia 1 tahun, aku menderita tumor. Biaya operasinya tidak terjangkau oleh keluargaku. Meskipun keluarga suamiku sangat kaya, tetapi tidak ada yang mau membantuku. Apakah itu iparku atau bahkan mertuaku. Mereka semua khawatir bahwa aku tidak akan sembuh dan aku tidak bisa mengembalikan uang mereka. Jadi aku ingin menyerah dengan pengobatan. Tetapi setelah kakak kedua mengetahui tentang ini, dia memarahiku dan mengatakan bahwa jika gunung dan sungai habis, aku masih memiliki kakak kedua. Kakak laki-laki tertuaku hidupnya juga tidak baik. Dia hanya bisa meminjamkan 1.000 yuan kepadaku. Kakak keduaku memberitahuku rumah sakit yang bagus. Jadi dia meminta aku pergi ke rumah sakit tersebut untuk berobat. Dia juga mengatakan bahwa tidak perlu khawatir tentang biaya. Bahkan jika dia menjual rumah dan tanah, dia pasti akan mendukungku. Pada akhirnya kakak keduaku menggadaikan rumahnya untuk biaya pengobatanku. Dapat dikatakan bahwa kakak keduaku memiliki banyak utang. Tetapi pada akhirnya aku sembuh dan selamat. Setelah operasi berhasil, hal pertama yang saya pikirkan adalah untuk membayar kembali semua biaya yang dikeluarkan oleh kakak keduaku. Aku sedih memikirkan semua ini, karena suamiku sendiri tidak berdiri seperti kakakku ketika aku berada di masa yang paling sulit. Ini juga berkat Tuhan. Setelah operasi, tubuhku juga pulih dengan baik, dan itu tidak mempengaruhi pekerjaanku. Kemudian secara kebetulan aku dan rekanku mendapat proyek yang besar, dan itu sangat menguntungkan. Ketika mendengar bahwa aku menghasilkan banyak uang, mertuaku bergegas datang dan ingin mendapatkan bagian. Tetapi ketika aku ingat saat aku dalam kesulitan dan mereka tidak peduli padaku, aku tidak menanggapinya. Kemudian mereka memarahiku dan mengatakan aku pelit. Hal pertama yang aku lakukan setelah mendapatkan uang adalah membayar utang kepada kakak laki-laki kedua. Dalam sekejap mata, putra kakak laki-laki keduaku akan menikah. Mereka bekerja di sebuah daerah. Ketika mereka menikah, mereka akan membeli rumah untuk pernikahan mereka. Uang simpanan kakak kedua tidak cukup untuk membeli rumah. Jadi dia ingin meminjam uang kepadaku. Ketika dia datang untuk meminjam uang, tentu saja aku tidak banyak berpikir untuk memberinya. Awalnya kakak kedua ingin membeli rumah secara kredit. Kemudian aku memutuskan untuk membayar mereka harga penuh untuk membelinya. Aku melakukan ini bukan karena aku punya banyak uang. Tabunganku hanya beberapa ratus juta dan itu cukup untuk membeli rumah untuk putraku. Karena itu suamiku marah dan membuat masalah denganku. Tetapi aku tidak berpikir, aku bertindak impulsif. Jika bukan karena kakak laki-laki keduaku, aku tidak akan berada di tempatku hari ini. Jadi aku berpikir apa yang aku lakukan adalah apa yang harus aku lakukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.